by the Australian Federal Police on charges of illegally supplying weapons to the separatist group known as the OPM in Papua. Apakah warga Australia diam-diam mendukung OPM? Pertanyaan ini mengguncang setelah dua pria di Australia ditangkap polisi karena diduga menyelundupkan senjata dan ribuan butir amunisi untuk kelompok separatis bersenjata di Papua. Bukan rumor, ini hasil penyelidikan resmi yang bermula dari kasus penculikan pilot Selandia Baru pada 2023. Jika benar, jaringan ini bukan sekadar kejahatan lintas negara. Ini ancaman langsung bagi kedaulatan Indonesia dan ujian serius bagi hubungan strategis Jakarta-Canberra. Fakta penangkapan. Polisi Federal Australia mengumumkan penangkapan dua warganya atas dugaan perdagangan senjata api dan ribuan butir amunisi. Sasaran pengiriman, kelompok separatis bersenjata di Papua yang dikenal sebagai KKB atau OPM. Penyelidikan ini bukan muncul tiba-tiba. Jejak awalnya bermula dari kasus penculikan pilot Selandia Baru, Philip Mertens, pada 2023. Dari situ, aparat menelusuri komunikasi, aliran uang, dan rencana logistik lintas negara hingga akhirnya dua tersangka berhasil dibekuk. Penangkapan ini menegaskan bahwa ancaman terhadap kedaulatan Indonesia dapat bermula ribuan kilometer jauhnya dari sebuah jaringan senjata yang diam-diam bergerak di Australia. Bukti yang mengejutkan. Dari penggerebekan itu, polisi Australia memamerkan temuan yang membuat merinding. Kotak-kotak amunisi berbagai kaliber masih tersegel rapi dalam kemasan pabrik, ditumpuk seperti persediaan perang. Jumlahnya mencapai ribuan butir, cukup untuk memicu serangkaian serangan bersenjata di pegunungan Papua. Bukan hanya amunisi, penyelidik juga menemukan komponen dan peralatan pendukung yang menunjukkan rencana pengiriman senjata sudah dipersiapkan secara profesional. Semua bukti ini memperkuat dugaan bahwa operasi penyelundupan dilakukan terorganisir, bukan aksi dadakan. Ancaman bagi kedaulatan Indonesia. Jika seluruh temuan ini terbukti, artinya konflik di Papua bukan lagi persoalan dalam negeri semata. Ada rantai suplai senjata yang menembus batas negara, menyalurkan amunisi dari benua lain ke hutan dan pegunungan Indonesia. Inilah ancaman nyata terhadap kedaulatan. Setiap peluru yang lolos bisa memperpanjang kekerasan, menambah korban di pihak aparat maupun warga sipil, sekaligus menguji kemampuan TNI dan Polri menjaga keutuhan NKRI. Kasus ini juga menjadi alarm keras bahwa pertahanan tidak hanya soal pesawat tempur atau kapal perang, tetapi juga intelijen, pengawasan perbatasan, dan kerjasama internasional untuk menutup setiap celah penyelundupan. Dampak diplomatik dan regional. Kasus ini bukan hanya urusan kriminal lintas negara. Ini ujian hubungan strategis antara Jakarta dan Canberra. Australia selama ini dikenal sebagai mitra penting Indonesia dalam keamanan kawasan Indo-Pasifik. Namun, penangkapan dua warganya atas dugaan penyelundupan senjata ke kelompok separatis Papua menimbulkan pertanyaan besar. Seberapa rapat pengawasan Australia terhadap jaringan perdagangan senjata di dalam negerinya? Jakarta tentu menuntut langkah tegas. Pemerintah Indonesia berharap kerjasama intelijen, patroli laut, dan pertukaran data diperkuat agar jalur suplai senjata ke Papua benar-benar tertutup. Di sisi lain, Canberra harus menunjukkan keseriusan menindak warganya agar hubungan kedua negara tetap terjaga. Ini lebih dari sekadar diplomasi. Ini adalah barometer seberapa solid kemitraan keamanan regional ketika kedaulatan Indonesia dipertaruhkan. Langkah Indonesia ke depan. Bagi Indonesia, pesan dari kasus ini sangat jelas. Pertahanan tidak hanya dibangun di garis depan, tetapi juga di jalur senyap yang kerap luput dari sorotan. TNI dan aparat penegak hukum harus memperkuat pengawasan laut, udara, dan jalur darat di Papua. Mulai dari pelabuhan kecil, bandara perintis, hingga perbatasan dengan Papua Nugini. Intelijen menjadi kunci. Koordinasi BIN, TNI, dan Polri harus makin rapat, sementara kerjasama regional dengan Australia, Papua Nugini, dan negara-negara Pasifik harus diperluas. Setiap celah suplai senjata harus ditutup sebelum ancaman masuk ke wilayah NKRI. Kasus ini juga mendorong peningkatan teknologi pengawasan, radar pantai, pesawat patroli maritim, hingga drone strategis. Agar setiap pergerakan ilegal bisa terdeteksi sedini mungkin, inilah saatnya Indonesia menunjukkan bahwa kedaulatan bukan hanya kata, tetapi tindakan nyata yang dijaga setiap jam, setiap titik perbatasan,
pesan untuk bangsa. Kasus ini menjadi pengingat keras. Kedaulatan tidak hanya dijaga oleh senjata canggih, tetapi oleh kewaspadaan dan persatuan seluruh bangsa. Selama ada jalur penyelundupan dan pihak luar yang mencoba mengobarkan konflik, ancaman terhadap Papua dan Indonesia akan selalu ada. Karena itu, ketahanan nasional bukan semata tugas TNI dan Polri. Ia menuntut dukungan setiap lapisan masyarakat, dari menjaga informasi yang benar hingga melaporkan aktivitas mencurigakan. Indonesia pernah menghadapi tantangan lebih berat dan selalu berdiri tegak. Dengan persatuan, disiplin, dan kerjasama dengan mitra internasional yang sejalan, kita akan menutup setiap celah yang mengancam keutuhan NKRI. Ingatlah, pertahanan terbesar bangsa ini adalah semangat warganya yang tidak pernah rela satu jengkal pun tanah air terlepas. Penangkapan dua warga Australia ini hanyalah satu babak dari ancaman yang lebih besar. Jaringan penyelundupan senjata bisa muncul di mana saja, kapan saja, dan hanya kewaspadaan yang tak pernah kendor yang mampu menahannya. Indonesia tidak akan tinggal diam. Dari kerjasama intelijen hingga pengamanan perbatasan, dari patroli laut hingga penguatan diplomasi, setiap langkah adalah bukti bahwa kedaulatan negeri ini bukan untuk dinegosiasikan. Ingatlah, ancaman datang tanpa tanda, tetapi persatuan dan tekad bangsa akan selalu menjadi benteng terakhir. Inilah update militer. Tetap ikuti setiap perkembangan strategi pertahanan dan keamanan nasional, karena menjaga Indonesia adalah tugas kita bersama, hari ini, esok, dan selamanya.